keluarga Jokowi lagi bentrok. Alah, alah. Lagi sikut-sikutan nih keluarga inti ya. Irjen Polisi Dr. Andes Haji Ahmad Lutfi menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Tengah. Kita lebih takut kalau kemudian rakyat memilih pemimpin yang salah. Kita tidak pernah ragu dan takut dalam pertarungan sekeras apapun. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Itu faktanya dan hanya iblis yang tidak mengakui hal itu. Jokowi lagi stres, lagi ini, lagi itu. Ini untuk menu hari ini ya, kosnya itu 14.900. Dan ini juga sekaligus mengklarifikasi statement beberapa orang ya, bahwa anggarannya akan dipotong sampai 7.500. Itu tidak benar. Pendukungnya Jokowi kan kaum kelaparan semua. Kaum pengemis, kaum penjilat. Salah waras. Gue tanya sama kalian teman-teman, itu siapa yang pertama kali ngeluarin narasi 7.500? Perasaan nggak ada dia dari tim gugus sinkronisasi ngomong kayak gitu. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media HD. Tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, aku ingin mengajak kalian nih untuk mencari info menarik apa hari ini. Kayaknya kita hari ini mau bahas soal kabar terbarunya Pilkada dulu yuk, karena ada beberapa informasi juga hari ini. Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Jawa Tengah, Pak Prabowo putuskan adalah Irjen Polisi Dr. Andes Haji Ahmad Lutfi menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Tengah. Keputusan ini tentu saja setelah kita berkoordinasi dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, dan akhirnya kita memutuskan ke Haji Ahmad Lutfi. Pak Lutfi adalah Kapolda Jawa Tengah dan beliau orang Jawa Tengah. Cukup lama berdinas sebagai Kapolda di sana. Beliau cukup memahami kondisi Jawa Tengah. Wah, akhirnya Gerindra mengumumkan akan mengusung Pak Lutfi di Jawa Tengah. Kalau menurut survei emang Pak Lutfi tinggi ya di Jawa Tengah, di bawahnya Mas Kaisang pas gitu ya. Kira-kira siapa ya nanti wakilnya yang akan mendampingi Pak Lutfi di Jawa Tengah nanti? Kalau katanya sih Gerindra juga mempertimbangkan namanya Mas Kaisang. Apakah betul nantinya akan bersanding dengan Mas Kaisang di Jawa Tengah? Menurut kalian gimana nih kawan-kawanku? Kalau misalkan Pak Ahmad Lutfi nanti maju di Jawa Tengah dan wakilnya itu Mas Kaisang. Yuk tulis di kolom komentar ya. Saya mengucapkan selamat untuk Pak Ahmad Lutfi karena sudah dicalonkan oleh Gerindra. Tapi kan ini kita tahu dia kan nanti akan jadi mantan Kapolda Jawa Tengah. Itu ada kekhawatiran nggak abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan seperti pada saat pemilu sebelumnya? Ya, semua peluang abuse of power bisa saja terjadi. Tapi kalau ditanya apakah kemudian kita takut? Enggak. Kita lebih takut kalau rakyat miskin. Kita lebih takut kalau rakyat menderita. Kita lebih takut kalau kemudian rakyat memilih pemimpin yang salah. Kita tidak pernah ragu dan takut dalam pertarungan sekeras apapun. Selama kebenaran berada di pihak kita. Merdeka. Selama kebenaran berpihak kepada pihak kita. Takut kalau rakyat itu miskin, tapi kok nyatanya banyak, tidak sedikit kader PDIP itu yang melakukan korupsi, ya kan? Bahkan baru-baru ini aja ada seorang pejabat ya, kepala daerah, terus habis itu dari partai PDI, tapi korupsi. Terus takut rakyat miskinnya, rakyat yang mana? Rakyat yang mana nih pertanyaannya? Ya karena keluarga dari setiap kader PDIP itu juga dianggap rakyat ya, bahkan anggota PDIP juga dianggap rakyat gitu ya. Apakah rakyat yang itu yang dimaksud? Takut miskin ya? Terus yang tadi ditekankan oleh Bung Adian juga, takut kalau rakyat itu salah milih pemimpin. Kira-kira yang disindir Bung Adian ini siapa ya? Kira-kira ya? Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Itu faktanya dan hanya iblis yang tidak mengakui hal itu. Era Soeharto, kalau ada satu orang yang berani mencaci pemerintah seperti ini, konsekuensinya mati atau hilang gak pulang-pulang. Di era SBY, ada beberapa kali SBY turun tangan langsung melaporkan ke polisi orang yang dianggap telah menghinanya. Tapi apa yang terjadi di era Presiden Jokowi? Dibangsat-bangsatkan,
dilaknat-laknatkan, dikurang ajarkan, bahkan diibliskan. Kita patut bersyukur, kita patut berbangga hati diberikan seorang pemimpin yang bermental malaikat seperti Insinyur Haji Joko Widodo. Dihina, dicaci maki, dia biasa saja. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik. Presiden yang sering sekali dihina tapi tidak membalas itu ya Pak Jokowi ya. Kan kalau kita mendengarkan dulu itu pernah Pak Mahfud itu ngomong ya, memang dari dulu itu sering kayak rakyat itu menghina presiden ya. Waktu Pak SBY kemarin itu ada yang dilaporkan sama Pak SBY karena ya menghina itu tadi. Yang dihina itu keluarganya Pak SBY kalau nggak salah. Dan yang membedakan di masanya Pak Jokowi ini adalah meskipun banyak orang yang menghina, sekalipun itu menghina keluarganya, menghina istrinya Pak Jokowi ya, Pak Jokowi tidak pernah membalas, tidak pernah melaporkan, kayak ya udah gitu loh. Saya kerja aja, itu bukan hal yang besar buat saya, kayak gitu. Jarang loh ada orang yang seluas itu ya rasa sabarnya ya, hatinya sebersih itu. Bayangin aja gitu loh, siapa orang yang mau dijelek-jelekin. Padahal beliau itu seorang pemimpin negara dan sangat boleh seorang presiden itu melaporkan orang yang sudah menghinanya. Tapi itu tidak digunakan oleh Pak Jokowi. Sama sekali tidak digunakan. Luar biasa sekali memang presiden kita ini ya. Hai. Keluarga Jokowi lagi bentrok. Alah. Lagi sikut-sikutan nih keluarga inti ya. Seperti Kayang, seperti Kaisang, seperti Gibran. Karena apa? Karena menginginkan jabatan. Si Gibran udah dapet, ya kan? Kenapa saya harus dapat juga dong? Harus ini dong. Makanya si Jokowi lagi stres. Ya kan? Jokowi lagi stres, lagi ini, lagi itu. Ini mulai istrinya Jokowi, Iriana itu langsung dah mengerahkan. Harus ini soal duit nggak masalah. Yang penting anak-anak saya, anak dan menantu saya jadi. Makanya sekarang kemarin tuh ada pertemuan Projo, buzzer-buzzernya Jokowi dipertemukan. Buzzernya Jokowi, orang-orang terdekatnya Jokowi, semuanya didatangkan. Membikin rencana apa? Ya pasti akan menggambur-gamburkan uang. Pendukungnya Jokowi kan kaum kelaparan semua, kaum pengemis, kaum penjilat. Salah waras. Ya semoga mbaknya cepet masih ini kayaknya. Ya mbak atau masnya ini ya semoga cepet waras ya. Ya ini ngomong-ngomong mbak atau masnya ini tuh dapat info dari mana? Jangan cuma ngomong aja dong. Coba dibuktikan pakai faktanya, pakai data coba. Ayo berani nggak? Jangan cuma ngomong aja. Yang ngomongnya tadi katanya keluarganya Pak Jokowi, internalnya Pak Jokowi itu lagi bentrok soal jabatan katanya. Mana buktinya? Jangan cuma ngomong aja mbak ya. Kalau mbaknya cuma ngomong aja tanpa ada datanya, ini namanya fitnah ya mbak ya. Jadi ya mau ngingetin aja sih, kalau mau ngomong itu ya hati-hati. Nanti jangan-jangan nanti kalau dipaksa nunjukin buktinya nggak ada, mbaknya baru malu. Nah gimana coba kalau kayak gitu? Kalau menurut kalian gimana nih kawan-kawan, benarkah Pak Jokowi, internalnya Pak Jokowi, keluarganya Pak Jokowi itu lagi bentrok? Apakah ini salah satu upaya orang-orang di luar sana ya, ingin memecahkan Pak Jokowi dan keluarganya? Terus buruk sangka saja. Dia waktu menjabat di Republik ini, terus buruk sangka saja. Dia waktu menjabat di Republik ini, komisarisnya ada 4. Sekarang ngeritik. Saya bilang, kau jangan ngeritik kalau kau belum pernah berbuat baik dalam di pemerintahan itu. Kau ngeritik kalau kau pernah berkarya dengan baik dan ada karyamu yang jelas. Atau kalau belum pernah di Republik menjabat, jangan asal omong. Tidak gampang mengatur Republik ini. Betul. Saya ulangi, tidak gampang. Dan jangan pernah kita sombong bahwa kita ini semua yang tertinggi. Tidak. Ini semua temporary. Semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Jadi saya ingatkan kita semua pejabat, jangan pernah kita sombong. Ini pesannya Pak Luhut untuk
para pejabat ya. Tapi ini cocok banget nih untuk orang-orang yang sering menghina ya, menghina para petinggi-petinggi negeri. Tapi sejujurnya orang yang menghina tadi itu juga masih belum bisa memberikan apa-apa juga untuk negeri gitu loh. Jadi ya kalau misalkan bolehlah mengkritik ya kan, boleh. Tapi ya jangan sampai ya kayak mbaknya tadi lah menyebar fitnah yang tidak jelas sumbernya dari mana. Nah kawan-kawanku, sekarang aku ingin mengajak kalian untuk melipir ke hal lain nih. Ini hal lain yang sudah bukan lagi topiknya soal pilkada, tapi perkembangannya mengenai program utamanya Mas Gibran dan juga Pak Jokowi ke depannya. Apa itu? Makan bergizi gratis. Nah ini ada info menarik nih, yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Ya pemirsa, hingga saat ini pemerintah terus melakukan uji coba terkait dengan programnya yaitu makan bergizi gratis, di mana pemerintah saat ini tengah melakukan uji coba ini di beberapa wilayah di Indonesia. Nah pada hari ini Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka melakukan uji coba di Jawa Barat yaitu di SD Negeri Sentul 02 dan 03, di mana pada hari ini Gibran membagikan makanan bergizi gratis ini untuk anak-anak. Nah pemirsa, saat ini saya sudah mendapatkan satu sampel makanannya dan kita lihat ada apa saja di dalam kemasan makan bergizi gratis program pemerintah. Pemirsa, kita akan coba unboxing ada dapat apa saja di program makanan bergizi gratis ini. Kalau kita melihat kemasan yang akan diberikan nanti berupa seperti ini. Dan kalau kita lihat isinya terdapat susu, lalu juga terdapat sayur, ada nasi, ada pisang, dan juga ada ayam. Berdasarkan informasi yang kami dapat langsung tadi dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, ia mengatakan bahwa budget untuk makanan ini yaitu sebesar 14.000 sekian. Dan terkait dengan alokasi dana ini memang sebelumnya dikatakan ini akan berbeda-beda setiap daerah. Artinya ini mengikuti kebutuhan dari tempat daerah nantinya akan dibagikan makanan bergizi gratis ini. Ini untuk menu hari ini ya, kosnya itu 14.900. Sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan, sama susu. Jadi menunya lengkap sekali, dan ini juga sekaligus mengklarifikasi statement beberapa orang ya, bahwa anggarannya akan dipotong sampai 7.500, itu tidak benar. Jadi kalau untuk anak-anak kita, untuk para generasi-generasi penerus, kita tidak boleh pelit-pelit. Jadi hari ini 14.900. Berarti gambarannya untuk ke depan tuh berarti ini ya, Pak? Nanti akan kita coba uji coba terus sampai bulan Oktober ya Bu Catherine ya. Jadi nanti menunya tiap hari berbeda, dan nanti kita pengen mendapatkan masukan dari anak-anak, dari murid-murid, orang tua murid, guru-guru, komite, siapapun, ahli gizi juga silahkan. Jadi nanti kalau ada yang kurang, ada yang perlu dievaluasi, akan segera kita follow up. Dan kita juga nanti sampai bulan Oktober akan mencoba berbagai skema. Ada yang mungkin memanfaatkan UMKM, warung-warung kecil, warteg, ataupun catering-catering kecil. Dan juga mungkin memungkinkan juga mungkin orang tua murid ikut bergotong royong untuk menyajikan makan siang gratis ini. Dan hari ini kita dibantu oleh Gojek ya. Jadi tadi satu orang ngirim berapa kotak Pak? 20 kotak. Dari total 3.000 ya Bu Catherine ya. Jadi berbagai skema akan kita coba, dan yang paling penting nanti kita ingin mendapatkan masukan dari anak-anaknya. Soalnya anak-anak yang menerima manfaat ini. Jadi nanti sampai bulan Oktober akan kita coba terus. Jadi silakan teman-teman media juga bisa nanti ikut merasakan apakah menunya baik atau tidak. Silakan nanti kita diberi masukan. Nah, itu tadi simulasi makan bergizi gratis sudah mulai dilakukan ya teman-temanku, kawan-kawanku. Jadi memang soal makan bergizi gratis ini sempat jadi dari awal waktu Mas Gibran dan juga Pak Prabowo membawa program ini itu banyak menimbulkan pro dan kontra. Kayak ini apalagi yang sering dipermasalahkan itu soal biayanya. Ini kan soalnya mencangkup satu Indonesia kan, dan itu untuk anak-anak dan juga ibu hamil. Jadi kayak orang-orang itu dari awal sudah ngomongnya, wah ini bakal makan dana besar banget nih. Emang bisa? Indonesia bisa kayak gitu. Apalagi prosesnya sekarang itu, situasinya sekarang itu kan ada IKN juga gitu lah. Apakah bisa ini gitu.
Dan sempat beberapa hari yang lalu itu ada simpang siur mengenai anggarannya makan bergizi gratis yang awalnya itu dari semula 15.000 per anak itu jadi 7.500. Ini agak lucu juga sebenarnya adanya info ini itu ya. Karena ya tidak ada kejelasan gitu loh. Maksudnya kejelasan itu sumber validnya tuh enggak ada. Entah dari mana itu sumbernya tiba-tiba mengatakan kalau makan bergizi gratis itu jadi 7.500. Vin, itu gimana ceritanya kok anggaran makan siang gratis per orang jadi 7.500? Itu masa harga Whiskas kali kayak makanan kucing, apa bedanya manusia sama kucing? Gue tanya sama kalian teman-teman, itu siapa yang pertama kali ngeluarin narasi 7.500? Perasaan nggak ada dia dari tim gugus sinkronisasi ngomong kayak gitu. Program makan bergizi ini itu untuk 2025 itu sekitar 70 triliunan lah. Itu udah ada tuh APBN-nya untuk tahun 2025. Untuk kisarannya per anak dapat berapa itu masih diformulasi dan dikaji ulang karena tiap daerah bisa beda-beda. Nah, udah gitu daerah yang mau kita tuju untuk fase pertama ini nih ya untuk 2025 adalah tempat-tempat 3T atau daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Itu yang didominasi di Papua, teman-teman. Jadi tim belum ada kesimpulan sama sekali tuh bakal bilang fix ini per anak 7.500 belum ada. Itu mungkin ada spekulasi dan ide-ide dan masukan dari masyarakat yang beredar bahwa bisa kayaknya nih 7.500 gitu. Tapi dari official tim sendiri belum ada yang ngomong kayak gitu. Makanya kita harus tunggu aja informasi lebih lanjut soal teknisnya gimana dan fiksasinya gimana nanti. Karena saat ini masih belum fix. Kesimpulan yang bisa diambil saat ini adalah anggaran totalnya 70 triliunan. Udah itu. Jangan kemakan hoax. Oh ya, kalau kalian punya saran dan masukan buat program makan bergizi ini, kalian juga bisa share di sosial media. Nanti akan jadi opsi juga nih buat teman-teman yang mengkaji dan meramu formula yang tepatnya gimana. Nah, jadi sudah terjawab ya kan. Prosesnya sekarang itu masih dikaji dan ini kan masih disimulasi. Bahkan Mas Gibran turun langsung loh tadi melihat ya kan. Nah, jadi jangan sampai kemakan hoax karena beberapa waktu belakangan ini banyak sekali berita yang kurang benar ya. Jadi kita harus cerdik-cerdiknya kita untuk memilah-milah berita. Begitu teman-temanku ya. Bagaimana nih kalau menurut kalian mengenai video kita hari ini? Yuk tulis di kolom komentar ya. Dan teman-temanku semuanya, sayang sekali kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa di subscribe, diklik tombol merah di bawah ya. Diklik itu supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.